kita bedah lebih dalam tentang analisis lingkungan makro. Di dalam analisis lingkungan makro ada juga yang namanya analisis lingkungan ekonomi. Yang pertama adalah tentang sumber daya alam. Bagaimana kontribusi sumber daya alam di satu negara tersebut, ketersediaan dan juga tingkat pengolahannya. Jadi kita lihat apakah sumber daya alamnya itu mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Ya. Jadi karyawan yang ada di perusahaan di negara lain, ya, itu kita lihat berapa jumlahnya, ya, berapa orang yang terdidik, berapa orang yang tak terdidik, dan juga berapa orang yang berpengalaman. Itu pun juga bisa dilihat atau diperhatikan dari customer. Ya. Jadi itu pun juga bisa dilihat bagaimana peluangnya, bagaimana potensinya, itu pun juga bisa dilihat. Yang ketiga adalah prasarana dasar. Ya. Jadi prasarana transportasi, prasarana komunikasi, dan juga informasi. Ya. Jadi prasarana dasar ini juga mempengaruhi dari lingkungan makro. Ya. Bagaimana kemudahan adanya jalan tol, adanya jaringan internet, ya, adanya sinyal handphone, itu pun juga akan berpengaruh. Berikutnya adalah tentang modal. Ya. Apakah ada modal domestik, ya, tingkat pendapatan, tingkat tabungan masyarakat, ketimpangan pendapatan, atau lembaga keuangan, inflasi, dan juga pelarian modal. Yang berikutnya adalah cadangan devisa. Ya, adanya neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, jenis produk ekspor, ya, perubahan kurs, ya, utang luar negeri, rasio utang dan ekspor, dan juga adanya devaluasi. Berikutnya analisis lingkungan teknologi. Ya. Jadi adanya perubahan teknologi, ya, yaitu adalah analog menjadi digital, semikonduktor ke mikroprosesor, terus ke client server, ya, sarana akses lamban ke sarana informasi cepat, multimedia, sistem tertutup ke terbuka, jaringan dungu ke cerdas, dan lain sebagainya. Ya. Kecepatan perubahan teknologi akan terjadi, ya, dan juga menjadi peluang tanpa batas untuk adanya inovasi. Tema-tema utama terjadinya lingkungan atau perubahan lingkungan teknologi itu adalah, yang pertama adalah adanya komputerisasi. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan komputerisasi, mesin-mesin ataupun alat, ya, yang menggunakan komputerisasi, molekulisasi, dan juga rekayasa genetika, serta informasi dan komunikasi. Jadi dengan adanya perubahan teknologi ini pun kita tidak bisa menolaknya, maka kita harus menyesuaikan diri. Berikutnya adalah analisis lingkungan politik dan hukum. Ya. Yang pertama adalah analisis lingkungan politik. Ya. Adanya ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, serta peran pemerintah di dalam proses penetapan kebijakan. Ya. Jadi kembali lagi ketika ini tentang politik, itu pun bisa jadi
perusahaan kita itu harus diatur operasionalnya oleh negara, ataupun ketika mereka membebaskan itu pun akan menjadi lebih mudah. Ya. Berikutnya adalah tentang lingkungan hukum, analisis lingkungan hukum, adanya kelengkapan regulasi, upaya penegakan hukum, dan juga kepastian hukum. Ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum, ini pun kita juga harus memperhatikan adanya perizinan, ya, adanya masalah hukum. Ya. Jadi ada beberapa produk itu yang memang komposisinya itu dibatasi atau diatur oleh perundang-undangan. Ya. Maka kita pun perlu memperhatikan dari aspek hukumnya. Berikutnya adalah analisis lingkungan sosial budaya. Ya. Jadi analisis lingkungan sosial budaya ini cukup kompleks, ya, karena adanya struktur dari dinamika sosial, hubungan dan interaksi sosial, adanya proses pengambilan keputusan, adanya orientasi antar pribadi, peran gender, agama, motivasi, persepsi tentang kemanusiaan, persepsi tentang waktu, dan juga tentang bahasa. Jadi bagaimana dengan adanya perubahan sosial budaya di satu negara tersebut, itu kita mampu untuk menyesuaikannya. Berikutnya adalah analisis lingkungan kependudukan. Jadi ini pun juga penting, teman-teman. Jadi yang namanya perusahaan itu tentunya akan bersinggungan dengan customer. Nah, di dalam satu negara itu kita perlu memperhatikan bagaimana lingkungan kependudukannya. Ya. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduknya. Apakah pertumbuhannya bagus atau kurang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah struktur usia dan juga gender. Ya. Ini pun ketika kita punya customer itu pun bisa dilihat, oh target market saya adalah remaja. Nah, remaja umur berapa? Ya, kebanyakan yang suka gender apa? Wanita atau perempuan, wanita atau laki-laki. Ya. Yang ketiga adalah urbanisasi. Ya. Apakah di satu negara tersebut juga ada perpindahan dari eh, desa ke kota? Ya. Yang keempat adalah migrasi. Nah, ini pun juga bisa dilihat. Berikutnya adalah status kesehatan serta tingkat pendidikan. Nah, jadi ketika contohnya adalah ketika perusahaan kita itu memproduksi fast food. Nah, itu pun ketika banyak orang yang apakah banyak orang yang peka terhadap kesehatan. Nah, kalau kita jualnya fast food, maka itu pun akan sedikit banyak mempengaruhi. Ya. Tingkat pendidikan pun juga sama. Nah, ketika tingkat pendidikannya itu tinggi, maka mereka akan lebih melihat dari kualitasnya. Ya. Tapi ketika tingkat pendidikannya cenderung lebih rendah, maka mereka lebih melihat dari isinya atau fiturnya. Berikutnya yang kedua adalah analisis lingkungan industri. Jadi analisis lingkungan industri mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri. Nah, industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh. Nah, jadi kembali lagi yang namanya bisnis, nah, itu pun bisa jadi
yang namanya adanya persaingan. Ya, entah itu persaingan produk yang sama dengan merek yang berbeda atau produknya berbeda, ya, tetapi mereka sebagai pengganti produk bisa menjadi produk pengganti kita, ataupun produk kita itu mampu tergantikan oleh produk tersebut. Jadi sama halnya seperti adanya kamera. Ya. Kamera kalau dulu kita pengen mengambil gambar itu menggunakan kamera. Nah, kalau dulu memang banyak bermunculan produk dari Canon, dari Nikon dan lain sebagainya. Mereka bersaing. Ya. Tetapi ternyata sekarang itu persaingannya bukan head to head dari kamera dan kamera, tetapi tergantikan oleh adanya handphone. Itu pun juga termasuk dari persaingan. Mengapa perlu adanya analisis lingkungan? Ya, karena ketika kita menganalisis lingkungan, kita bisa membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif, tidak sekedar reaktif terhadap para pesaingnya. Ya. Membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan. Dan pada saat yang sama dapat mengantisipasi strategi bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Ya. Jadi ketika kita tahu bagaimana medan tempurnya, maka kita akan mudah untuk mengatur strategi dalam menghadapi persaingan bisnis. Ya. Jadi makanya kita perlu update, ya, selalu update dari keadaan, ya, atau kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap perusahaan. Selalu update informasi. Nah, berikutnya adalah pendekatan analisis industri. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Ya. Kita lihat dari struktur pasar dan juga faktor determinannya. Ya. Bagaimana keadaan pasar, target pasar kita seperti apa, ya. Faktor determinannya seperti apa, itu pun akan terlihat. Ya. Lalu halangan masuki pasar struktural. Ya. Jadi ketika kita punya perusahaan kita punya produk, ya, yang memiliki pangsa pasar yang tepat, maka kita akan mudah untuk menyesuaikan dengan pangsa pasar. Pendekatan lainnya itu menggunakan model matriks, ya. Matriks pertumbuhan pangsa pasar. Ya. Jadi matriks pertumbuhan pangsa pasar, matriks daya tarik industri, kekuatan perusahaan, matriks daur kehidupan industri, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika pangsa pasar kita, contohnya pangsa pasar kita adalah wanita usia 20 sampai 25 tahun. Nah, itu pun kira-kira tahun depan itu pertumbuhan remaja, ya, yang masuk di usia 20 itu berapa di satu negara tersebut. Itu pun bisa dianalisis. Ya. Berikutnya adalah analisis laporan keuangan. Pendekatan ini dikembangkan lebih populer oleh Michael Porter dengan Five Forces of Competition Model, ya, Porterian Model. Ini pun bisa dibaca lagi nanti. Jadi dengan kita, ya, memahami bagaimana keadaan medan tempur kita, ya, kita melihat dari sisi luarnya, ya, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi juga berpengaruh terhadap perusahaan. Ya. Adanya perubahan politik, teknologi, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya, itu akan mempengaruhi lingkungan industri. Ya. Jadi lingkungan makro, ya, keadaan contohnya adanya
resesi, adanya krisis, itu pun akan berpengaruh terhadap kebiasaan dari pembeli. Ya. Baik daya tawar pembeli, ya, baik eh, selera pembeli, kebiasaan pembeli itu pun akan berubah. Ya. Daya tawar masuk itu pun juga akan terpengaruh. Jadi ketika produk kita itu semakin laris, semakin banyak, maka kita pun order ke pemasok itu juga akan semakin banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga daya tawar kita itu bisa menjadi lebih murah lagi. Berikutnya itu pun juga akan mempengaruhi hambatan masuknya. Ya, jadi ketika contohnya adanya krisis, ya, atau pandemi tahun kemarin, itu pun untuk usaha travel itu macet, ya, tidak bergerak sama sekali. Maka kita perlu menyesuaikan. Nah, dan juga hal yang paling penting itu adalah melihat dari persaingan dalam industri. Ya. Jadi tidak hanya kita memperhatikan pesaing dari produk yang sama, ya, tetapi juga berasal dari produk pengganti. Adanya ketersediaan barang substitusi itu pun juga berpengaruh. Jadi yang dulunya contohnya dulunya orang tidak aware, ya, tidak sadar dengan kesehatan, ya, adanya pandemi mereka lebih peduli, ya, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, menggunakan sabun dan lain sebagainya. Itu pun juga akan mempengaruhi lingkungan industri. Nah, jadi ketika lingkungan makro berubah, maka lingkungan industri pun juga akan ikut berubah. Sehingga apa? Sehingga lingkungan internal pun juga harusnya, ya, atau seharusnya itu juga dirubah. Bagaimana aspek keuangannya, bagaimana aspek SDM-nya, terutama aspek pemasaran dan juga operasional. Operasionalnya apa? Jadi ketika selera pembeli itu berubah, maka kita pun juga harus menyesuaikan bagaimana selera yang baik atau yang disukai oleh pembeli. Dan juga bahasa pemasarannya pun juga kita lihat, ya, bagaimana yang bisa mengikat atau menarik pembeli, ya. Tapi seperti itu. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman?